Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke HL Channel. Halo kawan-kawan, pada pertemuan kali ini saya ucapkan banyak terima kasih pada kawan-kawan yang telah mengklik video kami. Dan pada kali ini kawan-kawan, kita akan membahas lebih jelasnya, yaitu mengenai tanaman kemangi. Jadi kawan-kawan, tanaman kemangi ini adalah tanaman yang sering kita panen, bahkan kita gunakan sebagai tanaman yang kita manfaatkan ya, kita manfaatkan atau kita panen daunnya setiap hari yang nantinya kita jual. Dan ini pemanenannya dengan sistem tumpang sari semacam ini di antara tanaman cabai ya, ini cabai, sini tanaman kemangi. Itu pemanenannya sudah memasuki panenan ke-8. Nah, panenan ke-8 ini adalah panenan yang saya rasa kurang efektif, tapi masih menguntungkan dan bisa kita panen ya, kita manfaatkan semacam itu. Alias panenan ke-8 ini kita mengalami namanya proses penurunan produksi. Nah, proses penurunan produksi ini disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh tanaman cabai yang bentuknya sudah mulai tinggi dan sudah diameter cabangnya sudah mulai membesar, sehingga tanaman kemangi tidak bisa melakukan fotosintesis secara baik, alias kekurangan sinar. Nah, ketika kekurangan sinar, tanaman kemangi bentuknya semacam ini dan produktivitasnya tidak seefektif saat mereka awal pemanenan ya, pemanenan pertama hingga kepanenan ke-6 maupun ke-5. Dan tapi ini masih kita lakukan pemanenan. Karena mengapa? Karena kemangi ini saya rasa masih memperoleh keuntungan ya ketika produktivitasnya sudah menurun. Nah, kami ini mencoba ke panenan yang ke-8 ini, kita mencoba, kita pupuk, kita lakukan terus menerus apakah bisa masih menghasilkan atau tidak. Dan alhamdulillah ternyata untuk kayak gini, untuk kemanginya masih menghasilkan dan masih menguntungkan, walaupun keuntungannya beda dengan yang pertama kalinya. Tapi kalau secara biaya produksi yang kita lakukan itu masih menguntungkan kan kawan. Dan ini harapannya apa? Harapannya usia kemangi ini yaitu mencapai pemanenan ke-10, harapannya semacam itu. Tapi kami ya kita cobalah hingga panenan ke-10 dan nantinya kami akan lakukan pemangkasan bagaimana respon dari tanaman si kemangi tersebut. Tapi melihat tanda-tanda ya di usia ke-8 ini yang masih terkena sinar matahari ya, contohnya bagian sini ya kan kawan. Nah, bagian sini. Nah, ini masih terkena sinar matahari yang cukup bagus. Ini tanaman kemanginya masih bagus juga kan kawan, tidak ada masalah. Nah, ini yang analisis kami adalah cahaya mataharinya. Kemangi ini membutuhkan cahaya matahari yang cukup banyak, sehingga apa? Sehingga hasilnya bisa mereka bisa bertahan, bisa hidup, dan bisa kita panen secara keberlanjutan, secara terus menerus semacam itu. Dan ini kemanginya sebagian ada juga yang sudah mati kayak gini kawan-kawan. Ini tanda-tanda kemangi akan mati. Disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh kekurangan sinar dan direspon oleh tanaman itu kondisinya kayak gini, kekeringan, kekuning-kuningan daunnya kan semacam itu. Dan ini kondisinya sudah 3 hari pun panas terus ya. Ini juga ternyata tanaman kemanginya tidak efektif ya, walaupun meskipun sudah kami pupuk. Dan ini kalau kayak gini, kalau untuk usaha itu alangkah lebih baiknya kawan-kawan mengambil pemanenan yang efektif, sehingga nantinya kedepannya ketika sudah dipupuk
ya kawan-kawan tidak rugi semacam itu kalau kawan-kawan melakukan proses penanaman secara tumpang sari semacam itu kawan-kawan. Nah, ini sebagian juga ada yang sudah akan menandakan sebuah kematian ya, karena ini tanamannya pada kuning-kuning kayak gini dan tumbuhannya kayak gini. Nah, ini ciri tanaman kemangi akan mati kan kawan semacam itu. Tapi kalau kawan-kawan bisa merawatnya dengan baik ya, bisa menyediakan atau memfasilitasi ya si kemangi ini agar memperoleh cahaya yang bagus, air yang bagus, serta terhindar dari serangan hama penyakit, saya rasa tanaman kemangi ini bisa bertahan hingga lama. Saya punya kemangi di rumah itu satu tanaman hingga saat ini tidak mati-mati, karena kami pemanenannya sedikit-sedikit hanya untuk lalapan jangan kan, tapi di sana itu tanamannya ya sampai besarnya kurang lebih segini kan kawan ya, mungkin 2 kali lipat dari tinggi tanaman kemangi kayak gini, bahkan 3 kali lipatnya itu tanamannya ya tidak mati kan kawan, masih mengeluarkan daun, masih tumbuh tinggi juga kan kawan. Karena mengapa? Karena tanaman kemanginya difasilitasi dengan kondisi yang optimal sehingga hasilnya bisa optimal. Nah, kalau kami di sini kita gunakan tanaman kemangi ini sebagai pemasukan ya kan kawan, dan perawatan cabai ini kan kawan ya. Karena ketika kami berada di lahan ya, tempatnya jauh dari rumah, kalau kita tidak membudidayakan kemangi semacam ini, kami datang ke sini hanya cuma mengecek cabai, saya rasa kami masih rugi ya, kurang bermanfaat lahannya, sehingga kita melakukan proses budidaya secara tumpang sari dan di sisi lain juga menjaga cabai ya ketika kondisinya masih kecil, agar tanaman cabai itu tahan ya atau tidak terserang hama yang memungkinkan cabai itu bisa mati dan tidak tumbuh dengan baik hingga saat ini semacam itu kan kawan. Dan oleh sebab itu dengan adanya tumpang sari ini kita ya masih mendapat keuntungan, alhamdulillah masih juga diberi hasil yang menurut saya bagus ya kawan-kawan, dan alhamdulillahnya tanaman kemangi ini bisa memberi pemasukan dan mengurangi pengeluaran kan kawan semacam itu. Dengan mengurangi pengeluaran otomatis budidaya tanaman yang ada di sini ya itu bisa biayanya bisa ditekan dengan harga yang lebih murah semacam itu. Tapi alhamdulillah juga cabainya setelah kemangi ini sudah memasuki masa tidak efektif atau masa kurang bagus ya, kurang menguntungkan dan maupun menghasilkan ya, itu tanaman cabai disusul tanaman cabai yang sudah pada berbuah dan pada istilahnya sudah semburat lah warnanya semacam itu, yang menandakan waktunya kita panen. Dan alhamdulillah cabainya kemarin kita sudah panen kurang lebih 3 kali hingga 4 kali kan kawan semacam itu, dan alhamdulillah dari situ kita mendapat keuntungan juga ya, setelah kemangi diberi rezeki ya, rizki yaitu keuntungan dari tanaman cabainya kawan-kawan semacam itu. Sehingga ya alhamdulillah masih kita melakukan pemanenan dari awal hingga saat ini, kita masih melakukan pemanenan dan alhamdulillah masih ada pemasukan secara terus menerus. Nah, inilah kelebihan dari kita membudidayakan kemangi, meskipun kemanginya hanya mampu bertahan hingga pemanenan ke-7, itu paling maksimal yang saya saranin agar kawan-kawan tidak rugi dalam membudidayakannya.
semacam itu. Pemanenan ke-8 sebenarnya bisa, asalkan ada kondisi yang bagus dan memungkinkan untuk kemangi bisa tumbuh secara optimal, itu masih bisa. Tapi kalau saya saranin dengan kondisi yang kenyataan real semacam ini, saya saranin panen ke-7 kita pangkas, kita fokus ke cabai saja kan kawan, semacam itu. Dan insya Allah hasilnya bisa maksimal dan alhamdulillah bisa mendapat keuntungan yang lebih bagi kawan-kawan. Oke, itu dulu informasi dari saya. Jika ada kekurangan maupun kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa kawan tekan tombol like, comment, serta subscribe, serta dukung channel ini dengan menonton video-video yang lainnya dan ambil hikmahnya dari video ini dan tinggalkan sisi negatifnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.